Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Khairuddin Abdul Qadir SH selaku Ketua PWLP 4G Jatim. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Para kiai, ibu nyai, ustadzah rahimakumullah, Al-Mukarram Kiai Haji Fauzi selaku ketua LB 4Q Kota Surabaya, Ustadz Abdul Mujib selaku ketua PGMG, kepala PGMG Surabaya, Ustadz Adam dan istri sebagai pembina kita, jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah keluarga kita di rumah, anak-anak kita di rumah, tapi dengan bahagia kita berkumpul di majelis ini. Mudah-mudahan gedung ini menjadi saksi turut berdoa. Semoga keluarga kita, anak cucu kita, santri-santri kita ditakdirkan oleh Allah sebagai umat Islam yang husnul khotimah. Amin, Allahumma amin. Beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Pertama, kita patut bersyukur kepada Allah. Bersyukur sebagaimana kita semua tahu dalilnya. Tapi ada pertanyaan, hakikat bersyukur itu seperti apa? Ini yang kadang-kadang bagi masyarakat awam sulit untuk memahami hakikatnya. Tapi pernah guru saya bilang begini, hakikat bersyukur itu menggunakan pemberian pihak lain yang telah memberi kita sesuai dengan apa yang dimaui oleh pemberi itu. Pihak lain itu pemberi kepada kita adalah Allah. Tapi bisa jadi sesama manusia yang memberi kita. Kalau kepada Allah, Allah memberi kita, ya kita punya sembarang dunia ini, kita akan gunakan sesuai dengan kemauan Allah. Termasuk kita kumpul di sini, bagian dari sesuai dengan kemauan Allah dalam gerakan Al-Quran. Kenapa ini kami ungkapkan pertama? Sebab kadang-kadang kita diberi orang buat diri kita, lalu kita tidak mau menggunakan sesuai dengan kemauan orang yang memberi. Justru kita menggunakan menurut kemauan kita. Sehingga orang yang memberi merasa, loh, kok tidak sesuai dengan kemauanku. Lalu kita menjawab, loh, awakmu lah wis kayak aku. Nek awakmu wis kayak aku, ya sakarepku dhewe lah. Ngapain kok situ masih ngurus-ngurus? Ya wis kemauanku adalah aku gunakan sesuai dengan keinginanku. Meskipun ini hasil dari pemberianmu. Nah, ini yang kita hati-hati nih. Ibaratnya ada di sekolahan, tiba-tiba ada seorang terlambat. Masuk ke dalam kelas sudah terlambat, gurunya terus bertanya, ngapain kamu terlambat? Ya Pak Guru, karena tadi ban saya meletus. Terus ya saya tembelkan, loh raimu kena apa kok ireng kabeh? Ternyata murid itu wajahnya hitam semua. Kenapa? Baru digosok-gosok
ternyata hitam. Coba itu cermin, lihat, ternyata banyak hitamnya. Di saat banyak hitamnya, baru dia ingat, waduh Pak Guru, tadi pas saya nemil noban, itu ada bis lagi melayer, reng berangkat, kena wajahku, gak terasa seperti ini. Karena kasihannya guru, lalu guru memberikan sapu tangan. Nih sapu tangan, bersenono. Disuruh bersihkan dengan sapu tangan. Nah, setelah dikasih sapu tangan, maunya pemberi adalah kayak gosok wajahmu sing kabeh. Tapi seorang murid, karena rumoso wis dikai, ini hakku, tak kaya apa terserah aku. Tiba-tiba pas sepatunya memang pledotan, banyak kotoran lumpur, digosok-gosok sama sapu tangan. Jadi sapu tangan itu digawe gosok sepatunya sing kotor kena lumpur. Gak tinggal musafir wajahnya. Nah, ini tidak boleh macam itu. Jadi kita bersyukur kepada Allah itu menggunakan pemberian Allah sesuai dengan kemauan Allah. Sebagaimana apabila ada orang lain memberi kita, ayo digunakan sesuai dengan pesan-pesan dari sana selama pesan-pesan itu tidak melanggar. Satu itu. Nomor dua, tentu dalam sepak terjang kita dalam menggunakan pesan Allah ini, kita diharapkan sabar. Karena bagaimanapun di antara kita ini mesti punya porsi masing-masing. Jenengan satu dengan yang lain tidak sama, mesti harus bagi-bagi tugas. Ya meskipun tentang finansial mungkin seseorang agak lumayan bagus, sisi lain ada yang tidak kebagian apa-apa, itu terjadi. Nah, dibutuhkan keikhlasan sehingga di saat di dunia ini atau pihak-pihak di antara kita tidak memperhatikan, kurang memperhatikan, disitulah letak Allah akan menurunkan perhatian buat keikhlasan kita dalam gerak Al-Quran ini. Nah, dengan begitu para kiai, para bunyai, ustadz saja, alhamdulillah bersyukur dalam hal ini. Saya sampaikan, saya terima kasih datang panjenengan yang selama ini sering saya ajak baca Fatihah. Untuk buku yang saya karang bersama teman-teman, barusan tadi sore ini ada berita dari sana, kita sudah masuk link, bisa dilihatkan Ustaz. Sudah kita diskusikan sama tokoh-tokoh di Jakarta bagaimana pentingnya Al-Quran, sehingga harapan kami kemarin yang sudah kita diskusikan sama pihak pemerintah, sampai pun nanti tingkat sanawiyah SMA, seluruh anak SMA di Indonesia keluar dari SMA sudah pernah menulis Al-Quran 30 juz. Itu media kita. Jadi sudah kita gambarkan, sedunia belum ada lulusan SMA pernah menulis Al-Quran 30 juz. Hanya di Indonesia. Itu mereka sesuatu yang sangat menarik sekali buat negeri ini. Mari kita bergerak dari Surabaya menuju Indonesia. Itu harapan kita. Dari Sidoarjo, Surabaya menuju Indonesia. Pokoknya seandainya kelak pada saatnya kita menyongsong Indonesia emas benar-benar sukses, itulah sehingga cita-citanya ada teguran begini, jangan bicara tentang Indonesia emas saja, tetapi untuk selamanya. Nek tujuannya hanya 745, setelah 45 nanti terus kayak apa? Makanya gerakan membangun peradaban generasi Quran itu lebih bagus untuk selama-lamanya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.